Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Yusufah sebagai moderator. Di samping saya ada Adila sebagai presentator, ada Wijayanti sebagai penuturan, ada Sela Ayu sebagai operator, dan ada sebagai presentator. Baiklah, langsung saja. Sesi presentasi akan dimulai Adila. Kepada Adila dipersilakan. Untuk pemeriksaan asam urat, metode pertama mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan asam urat metode SPRIT. Yang kedua, mengetahui kadar asam urat. Dasar teorinya, tes asam urat penting untuk memeriksa kadar asam urat dalam tubuh. Asam urat adalah senyawa yang dihasilkan dari pemecahan zat purin dalam makanan. Jika asam urat dapat menyebabkan kristal kejadian yang merupakan penyakit asam urat. Gejala termasuk nyeri sendi. Kadar normal asam urat bervariasi. Untuk wanita 4 sampai 6,0 gram per desiliter. Untuk pria 3,4 sampai 7,6 mg per desiliter. Untuk anak-anak 2,0 per 5,5 mg per desiliter. Untuk alat dan bahan, yang pertama alat tes asam urat, yang kedua strip, yang ketiga pen lancet, yang keempat kapas, dan yang kelima handphone, yang keenam masker medis. Untuk bahannya darah kapiler dan alkohol 10%. Cara kerjanya, yang pertama cuci tangan hingga keringkan menggunakan tisu lalu mengenakan. Dan yang kedua, menyalakan alat tes dan memasukkan strip penguji ke dalamnya. Yang ketiga, memasang jari steril ke dalam alat bernama lancet pen. Yang keempat, memilih jari yang telah ditusuk. Yang kelima, membersihkan ujung jari dengan kapas beralkohol dan membiarkannya beberapa saat. Yang keenam, menjahit jari pasien agar darah terkumpul di ujung jari, lalu menusuk jari pasien dengan lancet pen. Yang ketujuh, meneteskan darah yang keluar dari jari ke strip yang terpasang tes. Dan yang ke-8, menekan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar pendarahan dapat berhenti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak. Baik, hasil pengamatan di sini yang pertama atas nama Ahmed Pria, ada usia 36 tahun, jenis kelamin pria, kadar asam uratnya 4,3 mg per ml, yang berarti dia normal. Yang kedua di Putra, berusia 18 tahun, jenis kelamin pria, kadar asam uratnya 7,6 mg per ml, dia termasuk normal tapi mendekati tinggi. Yang ketiga Tiara Ardilia, 23 tahun, jenis kelamin wanita, kadar asam urat 8,2 mg per ml, ini tidak normal atau bisa dikatakan dia sangat tinggi. Yang keempat Desi Ayu, 29 tahun, jenis kelamin wanita, 4,5 mg per ml, ini pun normal. Pembahasan pada pemeriksaan asam urat pada mahasiswa ini bertujuan agar mampu memahami cara penggunaan alat pemeriksaan asam urat metode SPRIT dan mengetahui kadar asam urat dalam tubuh. Asam urat adalah senyawa alami yang dihasilkan tubuh dari penguraian zat purin dalam makanan. Kadar normal asam urat bervariasi tergantung jenis kelamin pada orang-orang, baik itu pria maupun wanita. Kadar asam urat tinggi dapat menyebabkan penyakit asam urat
atau DOOP yang ditandai dengan nyeri, pembengkakan, dan rasa panas di persendian. Pemeriksaan asam urat dilakukan untuk mengetahui kadar asam urat dalam darah atau urin. Langkah-langkah pemeriksaan asam urat meliputi persiapan tangan, penggunaan alat tes strip, penusukan jari, mengambil sampel darah, dan interpretasi hasil. Kadar asam urat yang tinggi dapat menyebabkan komplikasi seperti batu ginjal, gagal ginjal, dan penyakit jantung koroner. Gejala asam urat umumnya muncul jika kadar asam urat tinggi tidak ditangani, seperti nyeri dan bengkak pada sendi. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum kita yaitu dari hasil praktikum pada pemeriksaan asam urat dapat disimpulkan bahwa kadar asam urat normal pada setiap orang bisa saja berbeda. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti jenis kelamin, usia, pola makan, dan kondisi kesehatan. Metode pengecekan asam urat juga mempengaruhi hasil yang diperoleh. Biasanya kadar asam urat normal pada wanita dewasa pada kisaran 2,4 sampai 6,0 mg per dl. Pada pria dewasa normalnya antara 3,4 sampai 7,6 mg per dl. Sedangkan pada anak-anak kadar asam urat normal di kisaran 2,0 sampai 5,5 mg per dl. Angka di atas merupakan kisaran pengecekan kadar asam urat melalui sampel darah. Jika sampel yang digunakan adalah urin, maka kisaran normalnya ada di angka 250 sampai 720 mg per dl per total urin yang dikeluarkan selama 24 jam. Untuk saran, asam urat yang terlalu tinggi bisa memicu beberapa penyakit hingga komplikasi. Kadar asam urat yang terlalu rendah juga tidak lebih baik, karena itu menjaga kadar asam urat agar tetap normal adalah yang terbaik. Untuk menjaga kadar asam urat agar tetap normal dibutuhkan komitmen untuk menerapkan gaya hidup sehat seperti menjaga berat badan ideal dan olahraga secara rutin. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Tapi ya kalau dari kelompok dua, terus kita kelompok 4 ada si Ayu, kelompok 3 Mbak Ayu dan dia. Oke, silakan kelompok yang bertanya. Jun. Ada itu kelompok 1. Apakah kemudian sudah terjadi pada anak muda? Sudah. Bagian maksudnya negaranya kan itu penyakitnya tahan sampai 10 minggu kalau memang bisa tahan. Nah, sebenarnya apa
Udah. Udah. Tidak ada lagi yang ingin bertanya. Iya. Satu dan dia. Oke, satu lagi. Apa yang terjadi setelah konsentrasi asam urat yang kalian ada siapa? Konsentrasi asam urat. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jumiko. Asam urat dapat terjadi pada usia muda meskipun umumnya terkait dengan orang yang lebih tua. Faktor seperti pola makan, gaya hidup, genetika, dan kondisi kesehatan tertentu dapat menyebabkan peningkatan kadar asam urat pada usia muda. Apakah menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya. Apakah asam urat dapat disembuhkan dan obat herbal dan obat medisnya apa saja? Asam urat tidak sepenuhnya dapat disembuhkan, tetapi dapat dikelola dengan baik melalui pengobatan dan perubahan gaya hidup. Terapi medis biasanya itu untuk mengurangi nyerinya bisa menggunakan obat antiinflamasi non-steroid, obat pengurang asam urat seperti allopurinol dan obat-obat lain yang membantu mengurangi produksi atau meningkatkan pengeluaran asam urat dari tubuh. Dan obat herbalnya itu contohnya seperti ceri, jahe, kurkumin, dan buah delima. Namun tetap harus berkonsultasi kepada dokter. Apakah jelas? Saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Apa yang akan terjadi jika konsentrasi asam urat meningkat? Yang terjadi yaitu pengendapan kristal pada jaringan lunak terutama sendi. Yang menjawab.
Ini aja. Mengapa kaca ya itu kurang? Baik, saya pertanyaan dari Wali. Mengapa kami menggunakan asam urat yang merasakan makanan yang dapat kadar asam urat karena mengandung zat purin yang cukup tinggi. Zat purin adalah senyawa yang terdapat secara alami dalam makanan dan manusia. Dan jadi salah satu kandungan adalah asam urat. Dan tubuh terlalu banyak asam urat tidak dapat maka kadar di darah dapat yang tadi dapat menyebabkan pembentukan kristal asam urat dan dia menyebabkan nyeri dan radang. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar nanti sini. Kalau boleh juga sih.